Halo, halo, halo. Halo, Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ngobrol. Sesuai judulnya, kali ini kita akan membajak komik. Bukan. Ya, ini salah satu wujud komik bajakan teman-teman. Raja Wali Graffiti, dulu primadona. Ya. Bagi saya yang tidak tahu beli komik di mana. Ya memang kalau orang pedalaman susah sih. Betul. Aku ngomong gitu habis ini aku. Enggak, kamu kan juga Pedalaman. di Pondok juga. Enggak hanya di sebelum Pondok. di Nganjuk juga. masih anu juga. Nah, kenapa kita bahas ini? Sebenarnya kan ini fenomena bajakan itu kan sebenarnya fenomena Ini teksnya tulisan tangan teman-teman. Teksnya ditulis fenomena manual. yang selalu terjadi itu. Fenomena yang selalu terjadi di bajakan ini. Cuman belakangan emang lagi rame banget. Yes. Karena Shopee lagi gencar-gencarnya memerangi bajakan dengan cara yang salah. Soalnya yang jual second kena. Mungkin bukan salah dalam Botnya bego. tidak menyeluruh. Botnya bego. Ya, botnya. Botnya bego. Nah, itu ada beberapa toko teman-teman yang reseller tuh kena semua tuh. Harus dapat punya surat resmi buat jual or something like that lah. Tapi di saat yang sama banyak juga teman-teman yang menemukan bahwa ada komik-komik bajakan yang dijual dengan modelnya seperti ini. Ini kayak gini. Enggak. Kalau kayak gini, ada yang kayak gini. Ini Bagus. gede. Bagus. Kertasnya juga buku paper. Tapi Watermark. ada watermarknya. Ada yang tokonya dengan namanya Fish Media. Ini juga kan Nah, ini lebih parah lagi. Dia pakai covernya Akasha. Tapi dalamnya website komik terjemahan gitu. Jadi ini udah bajak, gak effort. Nyenggol yang legal. Kalau yang Blue Lock ini dia pakai cover Jepang. Jadi ini tuh beneran niat nipu. Niat nipunya itu niatnya 5 kali lipat lah. Karena ngambil kan. Ya, punya orang. Manggil punya orang. Ini bajakan-bajakan sekarang itu nggak effort sih. Ya, yang lain juga punya orang, tapi ini punya dalam negeri. Punya dalam negeri ya. Itu dia. Tapi dulu sekali bajakan lebih nggak effort lagi. Fotokopi mas. Fotokopi. Ada Dragon Ball, Naruto. Dragon Ball nggak ngerti. Kalau ada nggak Dragon Ball ya? Yang bukan master ada. Yang gambar sendiri. Oh bukan. Maksudku yang fotokopian mas. Oh, nggak tahu aku. Seingatku tuh aku yang pernah dapat itu Doraemon ada. Naruto, One Piece sama Conan. Aku yang pernah dapat itu fotokopian tuh. Fotokopian. Jadi kalau teman-teman pernah dapat itu, ya apa saja. Yang effort ya DB Master. Ya, yang effort tuh yang model lebih effort lagi dulu bajakan tuh yang kayak gini. Ya ini Rockman, terus ini Rockman tuh Raja Wali Graffiti. Karena nulis sendiri salah satunya. Raja Wali Graffiti, terus dulu itu ada SS Comic. Nggak tahu. Ada SS Comic, itu juga effort tuh. Jadi dia ngambil... Itu eranya Seven Heaven? Apa? Oh ya, Seven Heaven tuh juga effort. Ini kita tidak membenarkan bajakan by the way ya, tapi kita menceritakan fenomena yang terjadi. Seven Heaven One Piece itu juga effort banget tuh, dia covernya beda banget, ukurannya lebih gede, terjemahannya juga beda sama Media. Iya. Terus yang ada masanya mungkin tahun 2005 sampai 2010 itu komik bajakan yang terbit di sini itu adalah komik yang tidak diterbitkan penerbit resmi. Betul. Jadi mereka ngambil celah di sana. Betul. Karena memang yang terbit dulu itu cuman ada Alex Media ya, dulu. Dan dulu. Kalau yang udah medium 2000-an kan MNC udah ada tuh. Iya, tapi maksudku kalau yang ruangnya gede kan emang bahkan penerbit Alex Medianya juga masih ngantri kan. Nah, sementara kalau udah ada MNC, nggak hanya Alex Media tapi udah ada MNC, setidaknya secara judul kan udah banyak sekali. Tapi masih ada aja yang belum terbitin gitu. Makanya itu dipakai terus celahnya. Celah yang belum terbit. Cuman kemudian ujung-ujungnya terbit juga sih biasanya. Iya. Ujungnya terbit juga sih biasanya. Kalau emang secara judul emang ini tidak aneh-aneh ini. Gitu. Ya kan yang ini fotokopian. Memang ini. Mas. Astaga. Kita sampean kan tahu persis gimana proses komik dicetak kan? Iya. Ini tuh masternya pasti jelek. Iya. Yang kayak gini loh, kayak ini ada Godsider. Titi Sandewa. Nah, termasuk City Hunter dan City Hunter, betul. Apa istilahnya zaman dulu, itu? 7 Bintang Utara itu juga
Juga terbit. Nah, cuman aku tidak akan bilang mereka beretika ya. Cuman kayak Kotaro tuh terbit dengan Kung Fu Kid. Tapi ketika Alex menerjemahkan mereka berhenti. Ranma juga salahnya begitu. Ranma setengah kan juga dulu terbit tuh. Itu apa ya? Menurutku maksudku mereka tuh masih ono unggah-ungguhe gitu loh. Iya. Ono unggah-ungguhe. Ada etikanya dikit. Ada etikanya dikit walaupun ya tetap tidak beretika lah ya. Tetap tidak beretika apapun itu. Tapi aku pernah dengar cerita kalau ada masanya Raja Wali Grafiti itu marah-marah. Oh. Karena mereka udah nerbitin komik terus kemudian Elek nerbitin yang sama. Maksudku kan gue ngopong nesu tuh goblok. Ya karena pro Tris, rapal. Gitu. Gak maksud kan kalau masih berbisnis di tempat yang abu-abu, ketika disenggol yang legal tidak berhak protes. Kan yang pernah aku dengar tuh ada sentilan gini. Kan kita yang mempopulerkan komik ini. Ya. Terus Gramedia yang meraup untungnya. Ya, nggak, kalau itu udah di logika gimana pun nggak akan masuk. Kalau itu udah jelas. Itu aku pernah dengar sih, aku pernah dengar kayak gitu. Kalaupun itu ada, itu udah itu sangat mudah untuk dipatahkan. Ya, itu kan tetap mau pakai logika macam apa kan tetap salah. Salah. Betul. Ya itu bedanya kan effort sama kayak effort tuh. Maksudku komik bajakan zaman dulu tuh unik sekali. Ya. Kalau coba deh tonton konten kami yang bahas komik Satria Baja Hitam. Itu juga pernah terbit bajakannya. Bajakannya unik sekali karena di dalamnya ada komik Ultraman, betul. Dan volumenya nambah. Iya, gede lagi. Ya. Belum kita ngomongin Dragon Ball. Dragon Ball itu kan jadi 52 kalau nggak salah. Gambar sendiri kan? Gambar sendiri. Jadi habis Iblis Bu, sekarang ada Daima sih. Tapi dulu sebelum ada Daima dan sebelum ada Dragon Ball Super, itu ada Dragon Ball yang gambaran sendiri. Gambarnya. Tokoh-tokohnya tuh Mas. Aku ingat itu tokoh-tokohnya. Aku nggak punya ya. Kayaknya agak asing deh. Sampean nggak begitu. Ya. Aku tuh ingat aku pernah aku minjem dari temen volume 45. Kalau nggak 47 itu. Itu ada. Ini kalau Dragon Ball ya, ada Bob namanya. Kalau Bu itu Bow. Terus ada Wufan itu Gohan. Terus ada Krillin. Jadi yang kecil-kecil Mas. Yang badannya kecil-kecil itu dijadiin tokoh-tokoh. Somehow Gohan kecil lagi. Oke. Tapi itu Daima loh Mas. Iya benar. Tanpa Shenlong ya? Tanpa Shenlong mengabulkan. Itu aneh, gambarnya jelek banget. Sen saya juga kena. Oh, aku nggak dapat. Sen saya itu dulu terbit di berwarna. Dia ngambilnya komik Amrik. Ukurannya. Tapi bukan berwarna kayak Dragon Ball Master ya? Bukan, diwarnain. Astaga. Tapi kalau Dragon Ball Master itu kertasnya bagus. Ya, itu kan literally screenshot kan. Film di screenshot. Ya, Dragon Ball Master itu termasuk yang kalau beli itu nggak sakit-sakit banget lah. Yang paling sakit ada Dragon Ball Master tuh halamannya gampang copot. Ya, itu bendingnya. Nah, terus kemudian datang lagi era bajakan setelah Raja Wali Grafiti yang katanya sih hilangnya karena kebakaran ya. Aku juga kurang tahu. Apanya? Perusahaannya. Oh. Aku juga kurang tahu sih. Habis itu tahun 2000-an tuh mulai bajakan tuh mulai makin macam-macam. Ada Sakura komik, ada yang bajakan yang mohon maaf yang vulgar-vulgar. Ada bajakan yang ya itu spesialis komik-komik dengan ukuran yang sama seperti kita. Itu marak banget di rentalan tuh. Marak banget. Full Metal Alchemist tuh dulu diterbitkan juga bajakannya, Black Cat juga ada. Itu ada bajakannya dari Banzai komik tuh. Iya, kayaknya tahu. Aku punya FMA tuh yang Banzai tuh. Kertasnya bagus. Jadi memang value-nya dia ditingkatin. Jadi dia bersaing dengan kualitas. Tetap salah by the way. Tapi mikir. Tapi memang makin kesini memang makin ngawur sih Mas. Iya sih. Jadi makin instan ya. Makin instan. Nah, aku tuh ingat ada Bleach bajakan itu dia memang setelah terbit di Indonesia tuh Bleach, dia kemudian nerbitin Bleach sendiri lebih cepat. Fairy Tail juga begitu. Dan kualitas terjemahannya itu jelek itu understatement, seenaknya. Oke. Kalau Raja Wali Grafiti itu kan bukan seenaknya, itu kan lokalisasi.
Tapi penggantian nama ya udah. Tapi lokalisasi kan. Dan pembeda dengan legal. Logikanya aku paham, cuman tetap salah. Iya, iya. Mau gimana pun juga bajakan, mau outputnya gimana pun, itu tetap salah. Ya, nggak bisa dibenarkan. Tapi setelah itu ada SS Comic dan sebagainya, itu memang mulai ngawur sih. Apa namanya, bajaknya itu mulai ngawur. Sampai kemudian pada titik kita dapat bajakan fotokopi. Ya. Itu no effort sama sekali dengan harga yang jauh lebih murah. Cuman 5.000 atau 10.000 gitu, di harga komik 15.000 dia jualnya 10.000 atau 7.000 gitu. Nah sekarang ini lebih nggak effort lagi, udah lebih nggak effort, nantang. Ya. Ya terang-terangan itu tadi ya. Nah, terang-terangan itu, iya gimana? Tapi kan yang ini kan nantang mas. Iya. Itu nantang. Pakai covernya Akasha, pakai covernya terbit Indonesia, dalamnya bajakan. Aku nggak ngerti apakah pihak Scanless-nya ini yang mencetak, tapi sepertinya bukan sih. Oke. Ini kan emang orang-orang brengsek aja kan. Nah, udah mah bajakan, udah mah Scanless udah bajak, dibajak, dijual. Sekarang adalah katakanlah dari Oshinoko sama Blue Lock. Ini kan ditemui gampang nih. Di anu banyak. Iya kan? Dan pembelinya banyak. Belinya banyak. Sorry, konsumen ya. Konsumennya ada. Kalau banyak sih ya ribuan sih banyak ya. Ya masuk lah, maksudnya kita bisa nyebut banyak lah untuk buku sekarang ya gitu. Tapi ini kan akan selalu gitu, Riz. Maksudku orang tahu bajakan, orang tahu yang nonton aku nggak tahu ya seperti apa. Maksudku adalah gimana ya, kita tuh bukan pihak yang bisa mengenforce ya? Mengenforce nggak, sama sekali kita nggak. Paling banter tuh edukasi. Paling banter itu, tapi fenomenanya adalah mau dikasih tahu gimana pun juga konsumennya, produknya ada karena konsumennya ada. Nah itu gitu. Nah mungkin teman-teman juga bisa komentar nanti di bawah seperti apa. Nah kalau menurutmu gimana? Iya, karena apa ya, orang kita itu kan emang kebanyak aji mumpung ya mas ya. Kayaknya kalau sebentar itu iya, tapi kayaknya kalau soal ya gimana mas, daya beli enggak. Ini tuh harganya bajakan tuh dari dulu harganya selalu nggak jauh dari legal. Raja Wali Graffiti malah lebih mahal. 2.500 di LX tuh masih 200 tuh Raja Wali Graffiti 250. Dengan maksudnya kalau value-nya gede, ukurannya gede, harganya mahal dikit, atau kalau LX 400 kita jual di 250, orang masih mau beli di kita karena value-nya oke. Tapi dan makanya bajakan tuh harganya udah undi, nggak pernah jauh. Ini pun juga, ini tuh harganya 37.500. Kenapa aku tahu ya, karena aku beli. Betul. Untuk konten ini. Nah komik legal harganya 45.000. Ya. Iya kan, nggak jauh kan? Kalian beli di reseller sama harganya. Oke. Nah itu tadi kan menarik sekali ya keadaannya. Bukan soal harga. Daya beli. Kalau ini 5.000 rupiah, aku bukan wajarkan tapi jadi paham. Oh kenapa yang beli ada dan banyak. Aku jadi paham. Kalau harganya 5.000, legalnya 45.000, bajakannya 5.000, 10.000. Ya mungkin emang nggak kuat beli yang legal, tapi kebelet pengen baca. Tapi kan memang kondisinya sebenarnya harganya mirip. Jadi memang mungkin behavior orang kita aja yang memang perlu ada edukasi semacam ini. Maksudnya seperti itu. Tapi gimana dengan ternyata yang beli itu memang pengennya segera dapat chapter-chapter update. Nah, itu kan paling masuk akal ya. Paling masuk akal itu. Dan mereka karena banyak orang yang nggak mau baca online. Oke. Karena berbagai macam alasan, termasuk Mas Bagas. Ya. Kan baca online kan capek. Ya. Karena umur sih. Iya betul. Karena tidak dari generasi yang kayak gitu juga. Enggak kesana sih joknya. Enggak. Tapi ya udah. Jadi ada spektrum orang-orang seperti itu juga yang membeli karena aku pengen baca cepat dan aku nggak peduli mau ini bajakan atau enggak. Tentunya berdaya beli ya. Berdaya beli dan uang segitu menurut mereka oke, dan mereka nggak butuh value koleksi. Habis itu dibuang nggak masalah. Iya, nggak untuk dipajang. Oke. Oke. Memang
paling susah itu kan ngomongin tipe yang seperti itu Mas ya. Nah, Riz, berapa lama Riz nunggu Blue Lock dengan tangkobon yang sama 3 kemudian bulan sih. muncul di versi legalnya? 3 bulan? 3 bulan. Nah. Berarti udah 3 bulan duluan baca duluan? Yang bajakannya itu loh, Riz. Maksudnya Oh, ya aku nggak ngerti sedetil itu sih Mas. kira-kira menurutmu gambaran kasar aja lah. Sesimpel ini sih, kalau ngomongin proses produksi bajakan tuh kan sesimpel yang dibajak udah ada belum? Iya. Bahkan gini Mas, ada kasus-kasus mungkin yang lebih parah lagi adalah yang di Jepang itu belum keluar tankobonnya, tapi udah dibajak. Oh ya, Karena bajakan online-nya udah ada. Oke. Somehow mereka bisa bikin cover sendiri dan lain sebagainya. Nah itu kan emang orang jahat kan, seperti itu. Ini kan sama menariknya, menarik tuh fenomenanya ya, bukan aktivitas bajakannya. Tapi kalau kita bicara Nanti film, di klip, Mas Bagas, menurut Mas Bagas bajakan itu menarik. iya, itu idenya dari sebelum take. Idris, kalau film kan juga gitu ya. Sama itu dia. Iya kan? Iya kan? Kita gratis, bayangin mau nonton film apa aja. Di TikTok tuh loh Mas. Instagram, Di Telegram TikTok. ada juga. Bukan, Telegram itu kan fenomena ketika bajakannya udah keluar. Oh, ditaruh situ. Ditaruh situ. Oke. Kalau legalnya udah keluar terus ditaruh situ. Tapi kan TikTok tuh lebih parah lagi. Iya. Dia ngerekam Mas. Oke, platformnya legal dong, TikToknya. Dia ngerekam dan di part-party Mas. Iya, betul. Dan sekali lagi kalau kita ngomong behavior kita sekarang atau generasi sekarang itu bukan lebih tapi sangat make sense karena nonton part 1 yang cuma sekian menit, oh ya udah pas longgarnya jam segitu. Nanti kapan lagi? Oh, part selanjutnya udah keluar toh. Ya udah nonton bentar gitu. Yang penting secara cerita keseluruhan tahu. Udah gitu. Jadi ya gimana? Emang kondisinya seperti itu nggak cuma di komik, nggak cuma di buku ya, tapi di film juga teman-teman di dunia perfilman juga mengeluhkan hal yang sama. Ya, di bahwa Indonesia juga gencar sekali di Indonesia kan kencang ngomongin soal itu kan. Bahkan ada yang sampai dipolisikan kan. Oh ya, kalau menarik terus anjir. Maksudnya kalau di dunia film Indonesia yang bikin kan Indonesia. Bener. Begitu ada yang macam-macam sama hasil bikinannya bisa di tracking. Tapi ini kan komik kan nggak mungkin. Benar. Film juga nggak mungkin. Harusnya memang maksudnya kalau kasus paling mungkin tuh kasusnya MNC sebenarnya. Oh, cover tadi. Karena cover. Ya itu bisa. Karena cover paling mungkin secara legal tuh bisa. Walaupun kalau ngomongin mau ngulik legalitas, hak edar komik ini kan ada di tangan penerbit. Siapapun yang mengedarkan selain penerbit, salah. Betul. Apalagi dengan bahasa yang sama maksudnya. Iya. Jadi itu bisa. Karena materinya sama-sama komik yang sama nih, gitu. Apa ya? Memang susah sih. Sebenarnya yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan? Kemudian pertanyaan sebelumnya. Nggak gitu ada. Anu sih teman-teman, emang maksudnya effortnya dari pembajak itu adalah bagaimana ngakalinnya. Itu effortnya. Mau di ini gini. Aku sukanya ini. Kamu suka bajak? Bukan. Oke. Tapi aku juga beli. Oke. Ini menariknya begini dan ini juga berlaku di dunia film juga ya bahwa kesadaran legal sekarang itu udah gede. Oh iya. Jadi illegal shaming itu kuat sekali. Orang jadi berani untuk memarahi orang yang menonton atau membaca secara ilegal karena platform membuli dan itu adalah hal yang harus didukung. Karena secara platform legal itu udah gede. Kayak anime nih. Sekarang tidak ada alasan untuk membaca karena ada Netflix, ada Base Station, Disney Plus. Dan bahkan di YouTube pun ada. Bahkan di YouTube pun ada gratis. Dan soal langganan kamu punya pilihan untuk nontonnya nunggu 2 bulan setelah tamat. Habis itu langganannya sebulan aja buat maraton itu. Betul. Dan itu affordable sekali. Betul. Jadi ada banyak opsi legal yang murah. Film pun begitu. Iya. Film pun begitu. Bioskopnya udah nggak ada, nunggu di OTT-nya. Dan itu legal. Makanya illegal shaming dan komik juga begitu. Manga yang legal banyak juga ya platformnya. Platformnya ada Manga Plus, ada Manga Up kalau yang Square Enix, ada Kodansha itu kalau nggak salah Komik namanya. Dan itu bisa diakses secara internasional. Kita terlepas dengan kekurangan masing-masing platform ya, tapi hal ini yang membuat illegal shaming itu oke. Karena
opsinya disediain. 10 tahun lalu, kenapa orang tidak merasa, kenapa kok ketika ada orang yang ngata-ngatain, gue nonton bajakan. Pertanyaan adalah, lah aku Bisa dapat di mana? aksesnya di mana? Iya. Nah, kalau sekarang udah beda dan platform-platform bajakan yang kayak Mangadex, kayak dan lain sebagainya itu kan juga penuh kesadaran kalau di take down kapan aja mereka pasrah-pasrah aja. Oh iya. Ya karena emang ranahnya di abu-abu. Nah, makanya yang bajak-bajakan seperti ini ketika tiba-tiba didatengin polisi atau dimarahin atau apa-apa, kalian tuh sama sekali tidak punya hak untuk membela diri. Nah, ini aku mau nyambung yang tadi aku bilang, kita kan kayak kamu bilang Riz tadi bahwa hak terbitnya ada di penerbit Indonesia. Ini justru kalau astaga, ini orang kenapa? Astaga, dikat nggak nih? Nggak ya? Oke, Kecelungup. oke lah, covernya cover Akasa. Tapi kalau dilihat isinya bukan yang dari Akasa. Kami tidak ngambil isi dari Akasa. Itu sendiri udah hal yang berbeda. Mungkin ya, maksudnya dalam bahasa hukum mungkin. Ya, cuman nggak mungkin menang juga. Iya, memang nggak mungkin menang. Tapi sama seperti. Yang lucu gini mas, yang berhak, yang sebenarnya secara kekuatan legal kuat menurut adalah situs bajakan online-nya. Oh iya. Tapi seperti halnya banyak hal film dan lain segala macamnya di luar Indonesia produsennya itu bukan nggak peduli, emang bukan itu fokusnya. Nah, belum. Aku nggak tahu sampai kapan. Sampai kapan? Kalau komik kondisinya seperti ini. Kalau komik kondisinya itu memang apa namanya? Kalau Phoenix Gramedia hal yang berbeda ya. Iya, kalau Phoenix Gramedia hal yang berbeda. Mereka bisa semudah itu untuk apa namanya men-tackle gitu karena dan itu like novel bajakan Overlord, aku kemarin baru lihat di marketplace ada yang jual like novel bajakan Overlord, apa istilahnya, hardcover dengan harga murah. Ketika dikonfrontasi, loh ini kan ngapain jual bajakan, ini udah terbit, punya aku hardcover, yang legal kan softcover. Kan itu tolol ya. Beda sih. Ya beda, cuma kan logika macam apa? Logika macam apa? Tadi lanjutin tadi. Lanjut. Jadi kondisinya kalau di Jepang itu kan memang penerbit Jepang itu memang udah join untuk memerangi bajakan. Betul, Tapi memerangi bajakan itu kan emang sesulit itu. Nearly impossible sih. Tapi statementnya ada dan itu membuat para pegiat bukan konsumen ya. Karena kan ini para pelaku bajakan itu benar-benar merasa kita bisa aja mati kapan aja. Kalau ini kita itu hanya ada karena mereka merasa belum perlu. Nah itu jadi kondisi kalau komik itu gitu. Kalau anime udah lebih gede lagi mas, karena sekarang situs bajakan anime itu udah sangat sedikit. Dibandingkan mungkin 10 tahun lalu yang banyak banget, ya banyak sekali kan. Apalagi situs bajakan anime berbahasa Indonesia, paling tinggal 1, 2, 3. Dan itu tinggal menunggu waktu akan hilang. Bahkan, mohon maaf, situs bajakan anime, salah satu situs bajakan anime terbesar di Indonesia, beralih fungsi menjadi travel agent. Wih, bagus. Hah? Apa sub? Ayo. Iya, betul. Karena mereka paham bahwa masa depannya nggak ada. Dengan adanya Muse Indonesia, dengan adanya masa depannya nggak ada. Nah, berarti kondisi kalau komik seperti itu ya? Kalau komik anime kondisinya seperti itu. Iya. Tapi menurutku tidak akan musnah sih mas. Iya. Aku tadi mau sebetulnya jelas tidak apple to apple sih untuk mengkomparnya bahwa kalau kita bicara soal drugs sama kan? Drugs apa? Obat-obatan terlarang. Oh iya. Kan sama, maksudnya bisa mati kapan aja. Iya. Gitu. Tapi semakin gencar diberantas, ya semakin mereka ngerti caranya dari manapun. Dan itu kuat-kuatan aja. Dan itu kuat-kuatan, itu never ending battle. Never ending battle dan gitu. Aku rasa pihak-pihak legal itu juga memahami hal itu dan dengan siap memerangi itu sih, karena tanpa legal bajakan itu gak akan ada. Ya makanya sebenarnya kan yang harusnya idealnya dilakukan oleh produsen adalah menumbuhkan pembeli legal gitu. Kenapa? Ada ular. Astaga. Ulat. Iya. Opo kelabang ya? Kaki seribu. Oh iya. Menumbuhkan terus-menerus menumbuhkan
konsumen atau pembeli legal. Sebenarnya kan itu. Nah, soal yang beli barang bajakan, produk bajakan mah itu sama yang memproduksi atau pegiat atau pelakunya itu nggak bisa. Ya kalau kita produsen yang ngeluarin effort, tentunya ada biaya di sana makin. Iya. Sebenarnya makin. Sebenarnya hal yang paling bisa kita lakukan ya sebagai orang yang peduli dengan hal yang seperti itu adalah report. Oh iya. Kalau ketemu report aja. Karena memang report kalau di report bisa balik lagi. Tapi kan reputasi toko kan kita tahu ya kita kan ada kurator ya. Kita ngerti bagaimana menaikkan performa toko itu kan nggak mudah dan kalau tokonya itu direport mati di pencariannya juga akan makin sulit ditemui gitu loh. Jadi emang nggak harus tidak berhenti mereport. Menurutku dari pihak kita yang concern dan dari pihak penerbit harus secara konsisten mereport barang-barang bajakan itu. Ya. Artinya sekali lagi analoginya people power. Benar, hanya itu yang bisa dilakukan karena kita bisa menyalahkan orang-orang yang mengkonsumsi itu, tapi kita nggak bisa menghentikan. Oh iya. Karena itu ranah pribadi. Memang dan ranah memang beli pribadi ya. Dan memang nggak bisa selama pembelinya ada. Produsennya pasti nyediain. Iya benar. Pasti. Yang harus dilakukan tuh memang people power. Kita report, kita bully habis-habisan. Dan ini juga never ending. Iya, never ending battle. Karena nih katakanlah nih ada yang nonton ini gitu. Ini bullying yang dibolehkan tuh kan seperti ini kan? Iya, terhadap hal yang jelek, terhadap hal yang negatif itu. Tapi katakanlah ada yang nonton misalnya teman-teman Ruang Ngobrol mudah-mudahan nggak ada yang maksudnya nggak ada yang setuju terhadap bajakan. Harusnya sih begitu. Tapi ini tersebar terus kemudian ada yang bilang lah itu Ruang Ngobrol ngapain sih ngomongin kayak gini kontennya kan nggak dapat apa-apa juga dari ya sekali lagi never endingnya tuh terjadi di ranah itu. Iya. Karena ini bukan tentang siapa yang diuntungkan dan benar. segala macam. Ini kesadaran. Ini kesadaran soal apa ya conscience ya mungkin. Conscience soal kesadaran soal memang apa untungnya bikin konten seperti ini? Sebenarnya pertanyaan yang sama adalah apa untungnya kita bikin konten tentang sensor? Ya karena memang kalau ngomongin aku sama Mas Bagas memang kita suka ngomongin fenomena-fenomena ya. Kalau yang soal sensor oke lah mungkin aku sepakat apa sih untungnya, tapi aku baru ingat Riz. Kalau soal bajakan konten ini akan berdampak buat siapapun yang nonton, siapapun yang dengar sampai suatu saat kalian jadi kreator. Nah begitu jadi kreator macam-macam ya, kreator apapun, mau musik mau apa segala macam tuh komik segala macam, begitu ngerasa dibajak kalian akan kok gini sih. Nah itu sih ranahnya sih di sana sih ranahnya di sana gitu. Yang jelas kalau aku kan concernku konsumen kan, aku tuh lebih ke sebel sih Mas. Lebih ke sebel, aku beli menunggu dengan legal apalagi kemudian konsumen bajakan seperti itu bisa dengan mudahnya untuk mengacaukan kesenangan orang-orang yang menikmati dengan legal. Aku ngomongin spoiler sih salah satunya. Oh ya, oke. Kita kan santai-santai nunggu legal kan. Nunggu legal. Makanya jangan legal dong. Yang kita tahu duluan gitu. Iya. Itu kasus yang sering terjadi di fandom One Piece sih, bahwa spoilernya datang duluan, kita yang nunggu dengan legal di Manga Plus tuh udah kena spoiler dan duluan. Udah lama terjadi sampai sekarang kan? Ya dan udah lama terjadi sampai sekarang. Itu memang agak rumit dan agak susah sih. Soalnya kalau One Piece tuh udah beda kasus obrolan sih. Sama aku pernah ngomongin ini sama Fudo di konten fandom One Piece kenapa penting itu mungkin bisa dicek sih soal itu. Yang jelas sih aku sama Mas Bagas stand-nya memang soal bajakan salah. Gimana salah ya? Udah jelas. Tidak ada pembenaran untuk itu. Ya, kalau secara hukum salah mah harusnya. Kalau secara hukum salah mah ya. Udah salah semua. Gitu. Bukan ranahnya bukan di abu-abu sih. Bukan. Udah disalah aja. Abu-abu itu kan agak. Aku nambahin sedikit ya. Kenapa kok situs-situs bajakan itu sesusah itu diberantas? Karena hukum internasional. Oh iya. Dan kalau semua yang berkaitan dengan internet, mau diapa-apain juga pasti tumbuh terus. Nah, tapi kalau ngomongin yang fisik, itu kan harusnya sangat bisa dilakukan kan. Tapi kalau internet, gini deh, dengan yang internet aja, pihak-pihak terkait itu udah berani. Padahal tuh sesulit itu. Apalagi yang fisik nih. Apalagi yang fisik, yang memang harusnya semudah itu. Udah.
sekali lagi tidak untuk diperbandingkan dan tidak untuk diiyakan. Raja Wali Graffiti itu effortnya luar biasa untuk membajak. Ngasih produk kita yang beneran secara produk quality, build-nya oke. Jadi kalau ada yang masih koleksi itu pada zamannya itu mungkin ya udahlah ya. Tapi bajakan sekarang itu sangat tidak layak dikoleksi. Jadi tidak ada lagi alasan buat mengkonsumsi bajakan selain pengen cepet atau belum tahu. Kadang-kadang ada orang nggak tahu. Betul. Komik ya sama aja. Kadang-kadang ada orang nggak tahu. Komik ya sama aja. Nah kalau yang nggak tahu itu kan tugasnya dikasih tahu. Tapi kalau yang bebal, ya bebal itu kan memang orang yang menolak untuk menjadi baik ya. Iya. Oke. Oke itu aja sih. Memang panjang kita kalau ngomongin seperti itu pasti panjang. Yes. Ya udah. Jadi akan diapakan ini komik-komik bajakannya Oshinoko dan Oh aku tahu. Dijugo. Oke. Dibakar. Teman-teman thank you udah dengerin 30 menit. Sampai ketemu di obrolan spesial lainnya yang nggak tahu kapan. Thank you. Bye.